Jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Episode kali ini sangat spesial karena bintang tamu kali ini baru pertama kali hadir di Bibir Ayu. Beliau adalah kepala suku saya, Pak Sekretaris Bapak Heri Sutarko SHMM, Sekretaris KP Kota Semarang. Selamat datang Pak Heri. Selamat datang Mbak Ayu. Ya, senang ya Pak ya hadir di Bibir Ayu. Nggak grogi kan Pak? Tidak ada yang grogi. Tidak ada yang grogi ya, karena backdropnya kita bagus banget ini Pak, alam. Baik Pak, tema kali ini adalah kesekretariatan. Oh iya. Karena Pak Sekretaris ini adalah pimpinan sekretariat KP Kota Semarang. Betul. Ya Pak ya. Baik, fungsi dan peranan sekretariat itu sebenarnya apa sih Pak? Iya. Di KPU? Oke. Seperti yang di aturannya mungkin ada ya, tapi yang jelas tidak terlalu hafal. Yang pertama tentunya akan memberikan fasilitasi kepada komisioner ya tentunya. Kemudian juga memberikan arahan petunjuk kepada semua kasubag sehingga di sekretariat ini bisa benar-benar ya bekerja sama tentunya seperti itu. Ya, di Kota Semarang sendiri Pak, di Sekretariat KP Kota Semarang ada berapa bagian Pak dan tugasnya apa aja? Oke ya, sebetulnya ada beberapa tipe ya kesekretariatan sekarang pun juga belum dilaksanakan ya karena di KPU itu kan memang sangat dinamis ya, ada tipe A dan sebagainya. Kalau di Kota Semarang sendiri ada 4 subbag ya, subbag ya, sama subbag Prudad, kemudian subbag Kul, kemudian subbag yang sekarang ini hukum dan SDM, tapi menurut yang terakhir itu kan belum harus berubah karena harus menunggu dari keputusan dari Sekretariat Jenderal. Yang satu lagi ada subbag teknis ya. Iya, seperti itu, Mbak. Ya, untuk tugasnya sendiri, Pak, menangani bidang apa aja? Oh, maksudnya yang di subbag-subbag itu ya. Ya, kalau di subbag Kul kan jelas ya namanya Kul ya. Kul K ya. K itu kan KUL ya, Pak ya, bukan COOL ya, Pak. Oh, bukan ya. Kul ya memang sering-sering Kul apalagi kemarin baru sempat ada ya semacam ice breaking itu wah hebat sekali. Ya, ada Kul. Kul itu berarti keuangan umum dan logistik. Nah, ini ya menjadi salah satu bagian yang mendukung pada saat pelaksanaan pemilihan atau pemilu itu ya benar-benar sangat-sangat semuanya juga sangat penting ya yang Kul. Kemudian untuk yang Prudad ya Prudad itu program dan data ya Pak ya? Iya, program mungkin dan Smart data. Voters ada yang belum tahu Prudad itu di KP Kota Semarang program dan data. Iya, Pak ya? program dan data. Jadi ya namanya program itu kan juga harus mempersiapkan semua perencanaan ada di sana ya, termasuk ya paling tidak memang berkaitan dengan tahapan-tahapannya. Kalau misalkan kita di tahapan pemilu ya berarti kan harus merencanakan penganggaran, kemudian merencanakan kegiatan, kemudian juga saat pembahasan dan sebagainya. Kalaupun sudah disahkan menjadi misalkan kita mendapatkan bantuan karena mesti dapatkan hibah ya, hibah pemilihan, ada hibah non pemilihan dan sebagainya. Tentunya yang di Prudad ini yang mulai melaksanakan walaupun semuanya kan koordinasi ya. Jumlah kebutuhan, jumlah kegiatan yang ada itu di sana di subbag itu. Terus apalagi Mbak? Hukum dan SDM hukum, tadi ya Pak ya? Iya, hukum dan SDM ya. Memang saya ini sering lupa. Saya sering lupa tapi biasa kan seperti itu. Subbag hukum dan SDM. Nah, subbag hukum dan SDM ini kalau di kabupaten kota lain memang belum dilakukan perubahan itu. Tapi kita akan jauh ke depan ya, sehingga hukum dan SDM ini
memang mempunyai tugas yang pertama tentang pengkoordiniran, pengumpulan, kemudian juga pelaporan SPIP. Ya. Nah, SPIP ya ini rohnya ya. Jadi kita bisa tahu subak-subak mana saja yang bekerja sesuai dengan perencanaan. Maksudnya di akhir setiap bulan itu kan harus melaporkan ke KPU provinsi. Nah ini salah satu subak yang harus benar-benar tidak memonitor ya Pak ya? Iya, memonitor juga sekaligus mengingatkan ya, yang mana-mana yang belum, terutama yang agak bukan sulit ya, tetapi memang memerlukan karena di sana harus dihitung dan sebagainya di Yadikul itu di keuangan ya, keuangan harus laporan realisasinya bagaimana, sehingga ini yang perlu segera ya bukan didekati tapi sekaligus supaya batas waktu untuk penyelesaian itu bisa segera dilaksanakan. Yeah. Yang terakhir tentang teknis ya, subak teknis. Nah ini banyak sekali yang dilakukan teknis dan hubungan masyarakat. Nah, di sana ada sosialisasi, ada bagaimana menceritakan atau mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilihan dan sebagainya, kemudian cara perhitungan di sana, sehingga ini subak yang pekerjaannya sangat banyak sekali, apalagi ada Bakal Humas. Nah seperti ini kita lakukan ini kan harus semuanya bisa dilihat, kemudian semuanya bisa karena sekarang kan juga sistem informasi, sehingga ada Facebooknya KPU dan sebagainya itu di subak ini. Nah sehingga sekali lagi boleh dikatakan hampir tidak ada waktu jeda. Begitu pagi saya sering melihat kasubagnya sendiri. Itu pagi sudah buka laptop, sudah ngetik. Saya mau pulang jam 4 itu masih mengetik lagi. Nah, ini ya tugas dari saya sebagai sekretaris yang tentunya harus bisa melihat semua personil yang ada, kemampuannya bagaimana, karakternya bagaimana. Nah ini bisa juga kelebihan dan katakanlah karakter yang harus dikembangkan ini bagaimana, kita harus tahu seperti itu Mbak. Ya, termasuk podcast Bibir Ayu ini ya Pak ya, ini adalah gawe dari subak teknis ya Pak ya. Iya benar. Ya. Baik Pak, silakan dinikmati Pak tehnya. Iya. Saya menyapa Smart Voters. Oke. Baik, Smart Voters saya ingin mengingatkan tetap kunjungi website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id dan tetap ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang di YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube KPU Kota Semarang dan like episode kali ini maupun episode Bibir Ayu yang kemarin-kemarin. Baik Pak, untuk selanjutnya, untuk saat ini ada berapa sih Pak personil di Sekretariat KPU Kota Semarang? Iya, kalau personil ya ini masih 16 yang ASN-nya sebetulnya masih kurang satu, tetapi semua kepegawaian yang ada di KPU seluruh Indonesia memang masih banyak kekurangan. Apalagi ada kebijakan atau mungkin katakan kebijakan dari KPU pusat bahwa semua pegawai yang DPK itu harus memilih. Yang pertama harapannya kan supaya semuanya bisa melimpah. Karena menghadapi 2024 ini ya benar-benar yang sangat krusial ya, karena juga nanti di tahun yang sama itu ada pemilihan ya serentak ya, yang di bulan belum ditentukan ya, antara bulan Februari atau Maret ataukah mungkin di bulan berapa untuk yang pemilihan, karena ini sangat saling memperlihatkan bagaimana dengan pertimbangan-timbangan yang tentunya baik pemerintah, KPU maupun yang lainnya, sehingga semuanya harapannya kalau kami dari sekretariat terutama yang nantinya akan bekerja demikian keras ya secepatnya lah, maksudnya
bisa juga di Februari atau di Maret. Nah, karena kita khawatir nanti karena di bulan November itu kan sudah pasti ada kegiatan pemilihan pilkada, maksudnya yang kota, serentak untuk kota dan provinsi. Nah, seperti itu. Baik Pak, dengan 16 personil ASN tadi tentunya dibantu dengan non ASN juga ya Pak ya. Iya. Itu jika tahapan tantangannya apa nih Pak dengan personil segitu, adakah tantangannya gitu Pak? Atau kurang atau bagaimana? Ya, kalau mau dikatakan kurang pasti kurang ya. Tapi kita harus bisa memanfaatkan tadi saya sampaikan karakter, kemampuan, kemudian juga ya paling tidak skill-skill yang ada itu. Tapi jujur bahwa yang di KPU itu skillnya sudah luar biasa semua, sehingga kita tetap masih membutuhkan tenaga pendukung, dan tenaga pendukung ini alhamdulillah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Dan juga karena sekarang banyak ya IT itu, ini yang masuk kelihatannya juga basisnya di sana. Baik Pak, pemilu kan masih 2024 ya Pak ya, masih lama. Saat ini kalau nggak ada pemilu itu sebenarnya sekretariat kerjanya apa sih Pak? Kan banyak smart voters yang beranggapan bahwa KPU itu kerjanya 5 tahun sekali begitu Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan smart voters semua, saya akan bertanya pada Pak Sekretaris nih Pak, kalau nggak pemilu kerjaannya apa sebenarnya Pak? Ya, itu memang menjadi salah satu hampir semua orang menyampaikan itu ya. Wis bar gaweane ra ono ya. Iya. Tapi mungkin kalau kepala smart voter atau mungkin siapa yang Mbak Ayu itu kalau berkunjung atau katakanlah dolan ke KPU Kota Semarang, banyak sekali. Sekarang semuanya model daring ya. Kalau daring itu kan memerlukan perangkat, kemudian juga paling tidak ya wifi yang canggih dan sebagainya. Itu terus hal-hal yang membuat kita ini harus melakukan itu, karena mau tidak mau dengan jumlah yang ada itu di setiap tahapan atau di setiap kesempatan kita kan juga mempunyai pimpinan ya, pimpinan termasuk yang komisioner. Nah, itu alhamdulillah kita mempunyai pimpinan yang masih muda, cekatan, cerdas, dan visinya ke depan itu jauh sekali. Nah, ini segi positifnya di sana. Mau tidak mau saya walaupun sudah politika ketan menjadi ayahnya ya, karena hampir 20 tahun terpautnya itu senior ya Pak ya. Iya, harus mengikuti. Nah, ini salah satu yang saya tanamkan kepada semua pegawai ya. Saya memang tidak kencang sekali, tapi sebetulnya kalau melihat atau paling tidak mengetahui lah bagaimana saya ini memperlakukan atau memberikan perintah, kemudian memberikan arahan dan sebagainya, ya saya buat nyaman ya. Karena dengan kenyamanan itu selama tidak over confident dan over maksudnya paling katakanlah Pak Sek ya tidak akan apa-apa itu. Kalau tahu itu sebenarnya bermakna sekali, karena kan yang namanya bekerja itu bukan untuk seseorang, bukan untuk pimpinan, tetapi itu untuk ya seperti kalau di dalam manajemen ya, atau di dalam perubahan termasuk di dalam aksi perubahan saya itu kan goalnya semuanya kan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya nih Pak, adakah terobosan yang dilakukan Pak Sekretaris nih Pak untuk meningkatkan kualitas SDM di KPU Kota Semarang sendiri Pak? Iya, oke. Ini kalau terobosan ini sebetulnya ya ada ya, karena salah satu pada kesempatan di katakanlah 2 bulan terakhir lah, itu kan kebetulan saya diberikan amanah untuk mengikuti diklat kepemimpinan yang tingkat 3. Di sana kan harus menampilkan atau harus membuat satu aksi perubahan yang harapannya walaupun perubahan itu tidak
revolusioner, tetapi hanya kalau bahasanya kan amati, tiru dan modifikasi. Nah, ini ATM ya Pak ya. ATM ini tapi saya yakin apa yang sudah kami buat, termasuk di dalam aksi perubahan itu kan program peningkatan kedisiplinan berbasis Android ya, maksudnya terintegrasi. Jadi di sana semuanya nanti dibuatkan satu aplikasi yang akan mengetahui kehadiran, kemudian saat di kantor ya, kemudian saat pulang itu bisa terlihat dengan koordinat yang sudah ada. Nah, ini tentunya kalau nanti benar-benar akan dilakukan kan bisa semuanya kan ditingkatkan supaya apa yang sudah ada di aplikasi ini benar-benar sesuai dengan harapan pimpinan, sesuai dengan harapan kita semua seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang langkah-langkah yang dilakukan Pak Sekretaris nih Pak agar sekretariat dan Komisi Pemilihan Umum ini dapat berjalan selaras? Iya, nih. Kalau ingin selaras memang di dalam kan ada hierarkis pekerjaannya. KPU Kota Semarang itu harus masih di bawah KPU Provinsi. Nah, kemudian ada KPU RI. Itu kita memang tidak boleh langsung ke KPU RI, tetapi harus KPU Provinsi, sehingga tugas-tugas itu benar-benar sesuai, sehingga nantinya tidak ada saling menyalahkan. Kalaupun kita langsung ke RI, nah ini kan ada satu alur yang terputus. Nah, hierarki ya Pak ya. Hierarkinya seperti itu. Kemudian juga kepada semua pegawai, ya itulah kita pertama harus disiplin. Nah, disiplin itu semuanya, karena kadang kita masih melihat masih seenaknya. Padahal yang menjadi pegawai itu banyak sekali yang banyak sekali yang menginginkan seperti itu. Kita sudah menjadi atributnya apa, kita harus melihat KPU, sehingga dengan atribut itu sebetulnya juga sudah bisa memproteksi ya kita di luar itu. Kalau misalkan berbuat sesuatu ya kan ada ininya ya, KPU nggak mungkin. Nanti begitu kita berbuat yang negatif tentunya ya akan dicap negatif. Sekali lagi saya yakin di KPU itu sudah berjalan, sudah mempunyai pegawai atau individu yang handal-handal, hanya kita perlu memanage saja. Ya, saya yakin semuanya pasti ada yang bandel, ada yang kurang disiplin, ada yang merasa pinter sehingga kadang-kadang kalau tidak diikuti sedikit malah melayu. Nah, ini kita harus ikutan semua. Saya yakin sudah terbentuklah itu. Baik Pak, terakhir nih Pak, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Sekretaris kepada Smart Voters maupun teman-teman dari KPU Kota Semarang sendiri nih Pak, silakan Pak. Iya, ini kepada semua Smart Voter yang pada saat ini mungkin melihat ataupun juga menjadikan salah satu yang menyukai program Bibir Ayu ini, tentunya kami sekretaris dari KPU Kota Semarang memang sangat mendukung dan juga ingin supaya di KPU Kota Semarang ini, apalagi dengan Bibir Ayu ini benar bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya, mulai dari kepemiluan, kesekretariatan, kemudian semuanya yang berkaitan dengan KPU. Itu saja. Kalaupun masih kurang ya bisa langsung berkunjung ke KPU Kota Semarang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sekretaris atas waktunya. Mungkin lain kali kita akan membahas topik yang lain lagi ya Pak ya di episode Bibir Ayu selanjutnya. Baik, terima kasih Smart Voters telah menyaksikan episode kali ini, dan jangan lupa tetap kunjungi website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id maupun ikuti sosial media KPU Kota Semarang di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Kemudian jangan lupa subscribe
di channel YouTube KP Kota Semarang dan like postingan di Bibir Ayu kali ini maupun episode-episode sebelumnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.